Perkenalkan, nama saya Agustina Susvianti, kelas 12 Angkatan B. Saya akan mempresentasikan proses Islamisasi di Nusantara, teori dan jalur. Proses Islamisasi di Nusantara yaitu para pedagang asing ini mulai melakukan perdagangan dan pelayaran ke wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, yaitu sejak abad ke-7 Masehi, yang kemudian melahirkan sebuah interaksi antara ajaran Islam dengan penduduk Nusantara. Sama halnya dengan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, kegiatan perdagangan dan pelayaran ini juga menjadi media penyebaran agama Islam di Nusantara. Teori kedatangan Islam di Nusantara yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan teori Cina. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada juga yang menyebutkan abad ke-13. Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hugroth dan J. Pinapel. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Didasarkan atas bukti yaitu penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Mengapa? Karena corak nisan makam Sultan Malik As-Saleh ini memiliki kemiripan dengan corak batu nisan yang ada di Kambai yaitu di Gujarat. Lalu atas bukti yaitu hubungan dagang Indonesia-India telah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Selanjutnya yaitu teori Persai. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara ke abad 13, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu adanya juga beberapa kesamaan tradisi Indonesia Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Umar Amir Hussein dan Hussein Jadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang pada saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Berdasarkan atas bukti yaitu kesamaan budaya dan tradisi peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Selanjutnya yaitu kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam-makam Islam di Indonesia dengan makam-makam Islam di Persia. Lalu penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Indonesia, ajaran Sufi Widatul Wujud Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Hallaj dari Persia yang berkembang pada zaman penyebaran Islam Wali Songo di Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan Islam di Nusantara dan di Indonesia ini dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat perkampungan Arab di Barus di Sumatera yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Teori inilah yang paling banyak mendapatkan dukungan para tokoh seperti Van Laer, Anthony Jones, Arnold, dan Buya Hamkar. Didasarkan atas bukti yaitu Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Kemudian menurut berita asing pada saat itu, di pesisir pantai barat Sumatera, pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim.
Kemudian Islam menyebarkan ke Jawa pada abad ke-9 Masehi, ditunjukkan dengan penemuan batu nisan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu teori Cina. Teori ini menjelaskan bahwa etnik Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian teori ini juga berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara khususnya menjadi awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina yang dikemukakan oleh Slamet ini menyatakan bahwa sultan-sultan di Kerajaan Demak merupakan keturunan Cina. Ia juga menjelaskan bahwa Wali Songo merupakan keturunan Cina. Hal ini dikuatkan adanya bukti, yaitu Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina yang memiliki nama Cina yaitu Chin Bun. Fakta ini didasarkan pada keberadaan dari ibu Raden Fatah yang berasal dari daerah Campak, Cina bagian selatan. Lalu atas bukti yaitu penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina seperti Cheng Kopo, Chin Bun, Cek Bancu, dan lain-lain. Jalur yang digunakan untuk menyebarkan Islam di Nusantara yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan interaksi antar pedagang Muslim dari berbagai negara seperti Arab, Persia, Gujarat, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin besar hingga membentuk masyarakat Muslim. Para pendatang ini datang ke berbagai wilayah Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama kebudayaan Islam di tempat-tempat yang mereka singgahi. Interaksi yang terjadi antar pedagang Muslim dan penduduk setempat inilah menyebabkan pedagang dengan masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Lalu perkawinan. Pedagang dan perkawinan yang dilakukan para pedagang Muslim pada masa kuno sangat tergantung oleh angin musim. Keadaan tersebut memaksa para pedagang untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan dalam kurun waktu tertentu. Pada saat menunggu jalan berikutnya, terjadi interaksi antar pedagang Muslim dan penduduk lokal. Intensitas hubungan tersebut tidak jarang menimbulkan perkawinan antara wanita Indonesia dengan pedagang Muslim. Selanjutnya yaitu politik. Pengaruh politik. Raja sangat membantu Islamisasi di Indonesia. Ketika raja memeluk agama Islam, rakyat akan mengikuti karena rakyat sangat patuh pada raja. Seorang raja selalu menjadi panutan bahkan teladan bagi rakyatnya. Jalur tasawuf. Para sufi yang kemudian dianggap sebagai teladan bagi masyarakat biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu orang lain, misalnya menyembuhkan penyakit. Kepercayaan penduduk kepada para sufi kemudian digunakan untuk mengajarkan Islam dengan cara yang mudah diterima masyarakat. Jalur pendidikan. Ulama juga berperan dalam penyebarkan Islam di Indonesia. Para ulama datang bersama para pedagang mendirikan pusat-pusat pengajaran yang dikenal dengan nama pesantren, yang nantinya murid-murid lulus pesantren ini kemudian ikut membantu menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah lainnya. Selanjutnya yaitu jalur kesenian. Pada awalnya Islami di Indonesia menghadapi benturan dengan tradisi lokal yang mana pada saat itu dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Akan tetapi cara berangsur-angsur Islam dapat masuk dan diterima masyarakat Indonesia.
Melalui media kesenian yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat itu, para penyebar agama Islam menyisipkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Penyebaran Islam yang dilakukan pada masa pra-Islam dilakukan melalui pendekatan kultural atau kebudayaan. Sebagai contoh, dakwah yang dilakukan para ulama melalui pertunjukan gamelan dan wayang. Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang menggunakan media wayang untuk menyebarkan agama Islam. Sekian proses penyebaran Islam dari teori dan jalur. Terima kasih.